Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Kripto. Jadi hari ini kita bahas tentang market outlook ya, gimana nih masa depan dari kripto dan juga koin-koin secara makro ya, secara garis besar. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa sekarang masih berada di 22.100 ya. Nah, dia ini cukup penurunan signifikan ya, kayaknya dia nggak bisa tembus naik kembali, terus dia buat lower low ya. Kemungkinan besar dia bakal melanjutkan turunan ke 21.700, 22.800 ini ada MA 300 ya. Nah, memang biasanya jarang disentuh, cuman pernah ya beberapa kali nyentuh dan deket-deket lah ya. Lihat support dan resistance juga. Nah, dia kemungkinan besar bakal melanjutkan ke sini. Nah, dia ini juga dalam secara daily juga masih cukup bagus ya, karena ya ini kayak ketahan yang ini ya, MA50 ini ya. Nah, MA50 juga cukup penting biasanya kayak nahan-nahan sedikit-sedikit lah. Jadi anggap aja jadi patokan juga lah ya. Cuman dia ini sekarang kalau lihat kayak gini kan kelihatannya bisa lanjut ke atas karena ini cukup bagus ya. Kayak masih gini ya. Apalagi RSI belum oversold ya. Overbought sorry. Ya, terus langsung aja kita cek ya di weekly yang saya mau kasih info. Nah, ini ya. Kalian kalau tahu weekly-nya cukup bagus ya. Dia strong first candle yang lumayan bagus meskipun dia nggak berhasil closing di atas 22.000 ya. Jadi ketahan MA yang ini ya, MA 22.700. Nah, biasanya kalau misalnya dia mau melanjutkan minggu ini mau melanjutkan hijau lagi, dia itu bakal ada ekornya ya. Biasanya setengah dari body dari ini ya. Jadi misalnya ini kayak gini, berarti mungkin misalnya setengahnya kira-kira sini 21.500, 21.400 lah ya. Dia itu punya sampai sana, tapi nanti tutupan weekly-nya hijau misalnya seperti itu. Nah itu udah artinya looking good ya. Artinya ada kemungkinan dia bisa melanjutkan sampai ke 32.000, 31.000 ini ya. Ada support yang cukup kuat di sini soalnya. Karena kemarin berapa kali itu di sana ya, di sini ya. Nah ini ya. Nih, ini kan berapa kali ya ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah ini juga berapa kali di sini bertahan. Nah jadi kemungkinan besar saya rasa bisa melanjutkan ke sini dalam jangka waktu yang beberapa minggu ke depan ya. Nah cuman seperti yang kita tahu kalau bear market itu biasanya nggak panjang dulu ya. Jadi dia turun bisa aja sekarang ini dia itu nggak langsung naik ke sini. Sedangkan dia itu turun dulu menyentuh MA 300 weekly ini ya, karena ini belum pernah disentuh. MA 400 juga masih di bawah ya, di 13.000. Nah ini ada kemungkinan dua ini kesentuh dulu, baru dia naik ke ini ya, yang terakhir berapa kali sering disentuh 32.000 ya. Karena kalau seandainya ada penurunan yang signifikan, itu pasti ada pullback yang signifikan juga. Jadi saya masih percaya hal itu, untuk trading juga masih oke ya. Sementara ini masih trading aja, tidak melakukan kayak investasi yang terlalu panjang dulu. Nah ini ya, saya cuma mau info aja, sorry, kok price range, ya, price range, sorry. Nah, setiap kali ada pullback yang signifikan, dia itu selalu pada pullback ya, dari sini ke sini aja deh, itu 37% ya. Kita coba 37% dari sini. Nah, sekarang ini udah 37% ya. Ada kemudian dia sideways dulu, terus dia naik lagi lebih tinggi lagi, sampai sini ini berapa ini? 44% ya. Ya, coba 44%. Nah, di sini ya, di 25.000 ternyata. Jadi 25.000 ini bisa. Bisa kesentuh. Nah. Jadi tiap ada pullback itu biasanya ke sana. Ada rebound yang cukup signifikan, hampir 50% ya. Jadi di 25.000 ini juga jadi resistance juga ya, seperti itu. Nah, selain itu juga dari segi hari, kita mau cek aja sekarang ya. Segi hari Bitcoin itu dari top sampai dia benar-benar bottomnya di sini ya, sama di sini ya. Itu ada dua. Langsung aja kita cek. 357 hari. Satunya 826 hari ya. Cuman dari all time high ke all time high lagi kita ngomong ya, biar tahu di sini sampai sini itu 1085 hari ya. Jadi seandainya kita mau ngecek all time high pertama ini sebagai all time high, itu 1085 hari ya. Nah, pas banget ya guys. Kayak mau halving ya. Ini 1085 hari kayak mau halving, jadi masih panjang ya. Di Maret 2024 ya, jadi masih 2 tahun lagi. Nah, tapi kalau kita mau cari bottomnya di 357 hari misalnya ini. Ini sudah 14 hari, jadi ini bisa jadi bottom. Atau kita ikut yang 14 hari aja deh ya. Jadi punya range. Jadi bottomnya bisa di ini ya, sekitar 10 Juli 2023 ya. Itu bottom yang benar-benar bottom. Kalau memang dia ini mengikuti pattern yang sebelumnya, yaitu di mana ada COVID pas ini kebetulan ya. Sedangkan kalau pattern sebelumnya sih nggak ada sebenarnya. Sebenarnya di pattern sebelumnya ini untuk dari bottom ke sini langsung ya, nggak ada dua kali bottom itu nggak ada. Cuma ada sekali bottom aja di 630 hari.
630 hari itu berarti, nah ini di sini ya, di bulan ini. Cuman kita kan pakai patokan top pertama ya. Kalau kita pakai patokan top kedua itu jadi beda lagi ya. Jadi bisa jadi tetap di bulan Juli juga. Jadi kemungkinan besar Juli ini tahun depan ini menjadikan bottom yang benar-benar bottom ya. Karena 16 hari sama 18 hari itu ini di sekitar sana ya. Jadi kalian harus siap-siap. Cuman kalau saya sih indikatornya bukan hari lagi, tapi kita kan memberikan pandangan perspektif yang berbeda ya, pakai hari. Kalau saya tetap pakai moving average weekly ya. Jadi EMA 200 yang biasanya tidak ditembus itu sekarang udah break. Jadi kemungkinan besar dia harus menyentuh di EMA 300 sama 400 ini ya. Kalau kalian memang mau nunggu, apalagi situasi ekonomi yang cukup jelek ini. Jadi saya rasa untuk 400 ini di angka 12.000 ini masih cukup ya. Cuman ini kan saya bahas sekarang. Jadi kalau besok atau lusa atau minggu depan atau bahkan bulan depan itu MA-nya berbeda lagi ya. Jadi dia ini kan moving average, jadi dia itu naik terus sesuai dengan harga yang ada di Bitcoin. Cuma sampai saat ini kan kita tahu sendiri bahwa dia ini dalam skala halving itu selalu naik ya. Jadi 2024, 2 tahun lagi itu kemungkinan besar bakal naik. Jadi kalau memang mau hold long term, boleh silakan buy aja. Kalau averaging mulai sekarang, mulai boleh beli, nabung, terus pokoknya beli terus setiap bulan. Setelah itu nanti kita lihat di 2024, 2 tahun lagi. Apakah dia masih bisa melanjutkan naik atau tidak. Oke. Sekarang kita akan cek juga Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance looking ya nggak terlalu bagus ya karena dia break ya, break patternnya di bawah ini. Ini kan ada ini trend line, ternyata dia break. Nah, dia itu berarti kemungkinan besar kalau Bitcoin dominasinya turun, artinya altcoin masih kuat harganya, sedangkan Bitcoinnya turun kalau misalnya benar-benar turunnya. Cuman saya rasa nggak mungkin lah ya. Saya rasa itu nggak mungkin terjadi. Saya rasa pasti nanti Bitcoin dominasi ini pasti naik ya, karena alt selalu turun lebih dalam daripada Bitcoin. Jadi misalnya kita cek alt yang lain, Ethereum ya. Ethereum ini turunnya udah dalam juga ya. Sorry, kita cek pakai yang trading view aja. Nah, udah dalam ya. Di sini cuma dia chartnya lumayan bagus, kayak flag patternnya ini. Flag pattern yang bagus banget. Jadi kemungkinan besar bisa gini ya. Kita cek di harian. Ini flagnya, kok nggak turun tapi flagnya ya. Flagnya flat. Flag itu biasanya agak turun soalnya. Ini bukan flag sih ini. Ini wedge. Oke, jadi kemungkinan besar kalau dia bisa bertahan, ya bisa naik lagi lebih banyak ya. Belakang lebih banyak. Oke, kita asumsikan dia naik ke 1800 ya. 1800 ada resisten enggak? Tidak ada ya. Jadi kemungkinan besar bisa ke 1800 ini ya. Ini saya kurang panjang kayaknya. Coba saya kurang panjang kayaknya. Nah. Oke, sudah panjang. Break di ya 1800-an ya. Jadi di area ini ya. Ini jadi support resisten untuk Ethereum daerah ini. Daerah ini ya. Oke. Jadi itu ya kurang lebih untuk altcoin Ethereum ya, tapi kita bahas yang naiknya nggak terlalu banyak dan juga turunnya bisa juga terhandle ya. Nah ini ya, ini trading yang saya suka ya. Ini kalau kayak gini closing daily-nya, ini bakal turun lagi kayaknya. Karena kenapa saya suka? Karena ini ya, ini beberapa kali yang saya sempat infokan, kita tradingnya gimana, ini ya, harganya naik, RSI-nya turun guys. RSI-nya turun terus. Nah, turun lebih dalam ya. Jadi ini memang nggak setrend line ya, cuman kan ini turun ya. Di sini kan lebih naik tapi RSI-nya di bawahnya ini. Ini lebih bawah tapi RSI-nya lebih atas seperti itu. Jadi ini looking good ya menurut saya. Targetnya adalah ya di oversold ini ya. Harganya sesuaikan dengan resistance dan support. Mungkin misal saya rasa di 1700 ini juga bisa menjadi target untuk Ethereum ya. Di sini. Sini sama di sini ya. Ini juga ada targetnya 1, 2 di sini. Kemungkinan besar yang atas deh. Kita pakai yang atas dulu aja. Di 1420 ya. Dekat-dekat MA juga. Jadi ini looking good ya. Saya rasa untuk ngambil posisi short. Cuma kalau kalian mau short trading harusnya ikutin pattern aja itu lebih enak ya. Karena kalau pattern itu lebih mudah untuk trading jangka yang pendek. Kayak gini kan, ini kan kelihatan jelas ya patternnya. Dia ini membuat pattern ya. Kayak gini ya. Ini kan jelas banget nih. Kan jadi ada di sini ya short gitu. Nah, kayak gini ntar ini juga berarti gini kan. Nah, ini berarti targetnya di 21.700 ya. Ini kalau 21.700 harus segera dibuang. Seperti ini. Nah,
pas banget sama MA ya. Saya rasa 2700 ini harus segera udah selesai tradingnya. Jadi short position, tadi di sini short, terus kita ngambil trade point. Ntar break kita cut loss seperti itu. Jadi untuk market outlook dan cara trading hari ini sekian. Semoga bisa membantu. Oh iya, kita kelewatan crypto fear and greed ya. Masih looking good di fear 30 ya. Biasanya udah 8 ataupun 6 ya, kayak parah banget lah. Jadi kemungkinan besar Bitcoin ini masih sideways yang cukup panjang ya. Bear market ini masih ada 2 tahun karena untuk mencapai new all time high lagi. Semoga memang benar ya kita ini di masa depan memang Bitcoin ini bisa dipakai dan juga bisa digunakan karena adoption itu yang adalah target dari cryptocurrency sendiri. Karena tanpa adoption itu cryptocurrency itu tidak berharga ya sebenarnya. Karena sebagai store of value, karena kan ya seperti emas lah, katanya seperti itu. Emas pun aja masih bisa digunakan sebagai anting ataupun perhiasan bisa dipakai. Sedangkan Bitcoin kan masih belum. Memang saat ini sudah bisa menggunakan transaksi ataupun ada negara bahkan yang pakai reserve currency. Nah, itu yang membuat mereka itu jadi berharga sebuah store of value. Oke, untuk kali ini sekian dan jangan lupa ini IG kita bisa aja follow dan subscribe di YouTube kita. Langsung aja komen, tanya-tanya, mau tanya apa, nanti kita akan jawab sebisa kita. Terima kasih dan sekian. Like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.